saya Riko Saputro dan saya mau memperkenalkan rekan saya. Sini ada Muhammad Ali Mukhtar, Evi Nursitasari, dan ini Miftahul Lia Fitriana MS. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang tafsir, takwir, dan tarjamah untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Quran. Tafsir secara etimologi mengikuti wazan taf'il, berasal dari kata kasr yang berarti al-ida, al-syarh, dan al-bayan atau penjelasan atau keterangan. Tafsir secara terminologi ialah ilmu yang mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi, sebab pembahasannya berkaitan dengan firman-firman Allah yang merupakan petunjuk dan pembeda dari yang baik dan buruk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Mukhtar dari kelompok 12 ingin melanjutkan untuk materi yang sudah terbahas tadi mengenai tafsir yang sudah dijelaskan, dan saya ingin menjelaskan mengenai pengertian takwil dan pengertian dari terjemah. Pengertian takwil sendiri itu biasa digunakan untuk ulama yang berkaitan dengan Al-Quran, pemahaman Al-Quran ataupun sebagainya. Dan secara bahasa, takwil itu diartikan sebagai pengaturan ataupun siasat. Di dalam Al-Quran, takwil juga memiliki berbagai makna. Salah satunya untuk takwil tersendiri itu memiliki makna yang berbeda-beda. Yang pertama, takwil itu memiliki arti hasil akhir dari perbuatan. Yang kedua itu takwil memiliki arti sebagai tafsir, sebuah tafsir. Yang ketiga, takwil itu dimaknai sebagai penjelasan atas suatu perbuatan, bukan perkataan, tapi penjelasan. Nah, sering sekali takwil itu diartikan sebagai tafsir. Mengapa? Karena hampir sama dengan yang diajukan oleh para ulama. Dan untuk takwil secara istilah menurut para ulama, salah satunya menurut Az-Zujaji yang berpendapat bahwa at-takwil itu memiliki makna domirnya terhadap makna yang dikandungnya apabila makna alternatif yang dipandang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut pandangan definisi lain, takwil adalah mengembalikan sesuatu makna kepada goyahnya ataupun tujuannya, untuk bertujuan untuk penerangan apa yang dimaksud. Itu menurut pendapat ulama-ulama. Sekarang menurut ulama salaf, yang pertama, untuk takwil tersebut itu diartikan sebagai menafsirkan atau menjelaskan makna yang ungkapan baik yang bersesuaian dengan makna ataupun bertentangan. Adapun yang kedua itu hakikat yang sebenarnya yang dikehendaki suatu ungkapan. Kesimpulannya, pengertian takwil secara istilah adalah suatu usaha untuk memahami lafaz-lafaz ataupun ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan pemahaman arti yang dikandung oleh lafaz itu tersebut. Yang ketiga, pengertian dari terjemah. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian terjemah. Terjemah merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab yang berupa al-tarjamah. Dibedakan menjadi dua, yaitu terjemah secara huruf dan yang kedua terjemah secara penafsiran. Yang pertama, terjemah sesuai huruf atau harfiah, memindahkan suatu kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lainnya dengan tetap menjaga kesesuaian makna dan tuntutannya serta menjaga makna-makna asli dan kalimat yang dipindah. Terjemah seperti ini seakan-akan mengganti sebuah lafaz dari suatu bahasa ke lafaz lain yang sama maknanya dan dari bahasa lain. Yang kedua, terjemah sesuai ataupun secara penafsiran adalah penjelasan kalimat dengan menggunakan bahasa yang lain dengan tanpa adanya batasan untuk menjaga tuntutan dan makna-makna kalimat asal
Proses dari terjemahan ini adalah dengan memahami makna dan kalimat asal untuk kemudian disusun dan diungkapkan dengan tututan bahasa lain maksud yang sama. Adapun pengertian dari pandangan Muhammad Husain Az-Zahabi, kata terjemah lazim digunakan untuk dua macam pengertian, yaitu yang pertama mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya tanpa menerangkan makna dari bahasa asal yang diterjemahkan. Yang kedua, menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan maksud yang terkandung dalamnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Sekian penjelasan saya. Kita lanjut ke materi selanjutnya dengan pemateri yang berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perbedaan antara takwil, tafsir, dan terjemah. Yang pertama, perbedaan takwil dan tafsir. Perbedaan ini muncul dari definisi takwil yang disampaikan ulama mutaakhirin. Ada beberapa pendapat ulama yang mempertengahkan perbedaan takwil dan tafsir. Yang pertama, tafsir bersifat lebih umum dan lebih banyak penggunaannya daripada takwil dalam lafaz. Sedangkan takwil lebih banyak digunakan dalam hal-hal yang bersifat maknawi, seperti petakwilan mimpi. Yang kedua, takwil lebih luas penggunaannya daripada tafsir, karena takwil bisa digunakan untuk sebuah kalam atau kalimat dan yang lainnya, sedangkan tafsir hanya digunakan pada kalam atau kalimat saja. Yang ketiga, tafsir merupakan penjelasan lafaz yang hanya memiliki satu arah kemungkinan makna, sedangkan takwil memiliki satu arah makna dari berbagai kemungkinan makna yang ada berdasarkan suatu dalil yang mendukung. Yang keempat, tafsir adalah sesuatu yang berhubungan dengan riwayat, dan takwil berhubungan dengan penalaran atau diriyah. Yang kedua, perbedaan tafsir dan terjemah. Bahasa tafsir dalam prakteknya selalu berkaitan dengan bahasa aslinya. Selain itu, tafsir tidak terjadi peralihan bahasa, sebagaimana lazimnya dalam terjemah yang terjadi peralihan bahasa, yakni dari bahasa pertama yang asli ke bahasa kedua atau terjemah. Dalam tafsir, yang diutamakan adalah menyampaikan penjelasan dan pesan dari bahasa aslinya yang pertama, sedangkan pada terjemah tidak terdapat istiraj, yakni memperluas uraian melebihi kadar mencari padanan kata. Dalam bahasa tafsir, yang menjadi pokok perhatian adalah tercapainya penjelasan tepat sasaran, baik secara global maupun terperinci. Tidak demikian halnya dengan terjemah. Ia pada lazimnya mengandung tuntunan terpenuhinya semua makna yang dikehendaki oleh bahasa pertama. Dengan memperhatikan pernyataan-pernyataan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa antara tafsir dengan terjemah, baik tafsiriyah maupun harfiah, terdapat perbedaan yang cukup jelas, khusus dalam hubungannya dengan upaya pemahaman terhadap kandungan Al-Quran. Keterangan melalui terjemahannya tentu tidak akan dapat memberikan kejelasan yang memadai. Adapun perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Takwil mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lain yang samar dan marju. Sedangkan terjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dan metode tafsir.
Tafsir memiliki 3 macam aliran yang bersumber pada penafsiran, antara lain yang pertama, yaitu ada tafsir bi'al-masur. Tafsir bi'al-masur disebut juga dengan tafsir bi'al-riwayah atau tafsir bi'al-manhul, yaitu penjelasannya yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, asar para sahabat, dan juga perkataan para tabi'in. Yang kedua, yaitu ada tafsir bi'al-ro'yi, disebut juga dengan tafsir dirayah atau tafsir bi'al-ma'khul. Tafsir ini penjelasannya diambil dari ijtihad dan pemikiran para musafir setelah mengetahui bahasa Arab dan metodenya, dalil hukum yang ditujukan, serta problem penafsiran, asbabul nuzul, nasik, dan mansuk. Yang ketiga yaitu ada tafsir bi'al-isyari, juga disebut dengan tafsir sufi, yaitu model tafsir yang penjelasannya diambil dari takwil ayat Al-Quran yang isinya tidak sesuai dengan teks ayat sehingga yang dikutip hanya isyarat atau teks ayat berdasarkan pengalaman suluknya. Selanjutnya, metode tafsir. Tafsir juga memiliki 4 metode. Yang pertama yaitu metode tahlili, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat Al-Quran dari berbagai aspek dan menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga kegiatan mentafsir hanya menjelaskan per ayat, surat per surat, makna lafal tertentu, susunan kalimat, persesuaian kalimat satu dengan kalimat yang lain, asbabul nuzul yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan. Yang kedua yaitu ada tafsir ijmali, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menjelaskan maksud Al-Quran secara global terperinci tidak seperti tafsir tahlili, hanya saja penjelasannya disebutkan secara global atau ijmal. Yang ketiga yaitu tafsir mukharin. Tafsir ini dilakukan dengan cara perbandingan atau komparatif, ya, dengan menemukan dan mengkaji perbedaan antara unsur yang diperbandingkan, baik dengan menemukan unsur yang benar di antara unsur yang kurang benar, atau tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah yang dibahas dengan jalan penggabungan unsur-unsur yang berbeda itu. Yang keempat yaitu metode maudu'i. Metode ini dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang hendak dicarikan penjelasannya dalam Al-Quran yang berhubungan dengan topik ini, lalu dicari kaitannya antara berbagai ayat satu dengan ayat yang lainnya yang bersifat menjelaskan. Kemudian ditarik kesimpulan akhir berdasarkan pemahaman yang mengenai ayat-ayat saling berkaitan. Contohnya itu pada kasus riba yang dilakukan oleh Ali Al-Sabuni dalam tafsir ayat Ahkam, yang secara hierarki itu menentukan urutan ayat. Yang pertama yaitu Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 39 yang menjelaskan tentang kebencian Allah kepada riba walaupun belum diharamkan. Yang kedua yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 130 yang menjelaskan tentang keharaman riba secara tersirat. Yang ketiga yaitu Al-Quran Surat Ali Imran ayat 30 yang menjelaskan keharaman riba dengan jelas, namun diharamkan sebagian bukan keseluruhan. Yang keempat yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 378 yang menjelaskan keharaman riba secara mutlak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.